sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalop adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Nopriyadin SAP dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak Nopri. Terima kasih Bu. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini inovasinya Pusdalop Pak ya? Siap. Iya, bisa diceritakan Pak latar belakang mengapa timbulnya inovasi ini? Latar belakang Pusdalop ini karena itu tadi siapa untuk penanggulangan bencana dibutuhkan namanya informasi. Ya. Jadi informasi ini sangat berguna mendukung dalam penanggulangan bencana, baik itu dalam kesiapsiagaan, kemudian penanggulangannya, kemudian pada saat rehabilitasi dan rekonstruksinya. Jadi selatar belakangnya itu tadi karena kegiatan penanggulangan bencana ini harus efektif dan efisien, bermanfaat dan cepat kayak itu. Iya. Ya, oke, baik Bapak. Ini timnya siapa saja? Kalau tim kita, karena kita pengumpulan informasi, kebanyakan operator dan monitoring, Bu. Iya. Kalau saya selaku koordinatornya saja. Kalau yang supporting, yang bendahara dengan ininya, bendahara masuk, bendahara uangnya itu terpisah, Bu. Iya, ini sistem Pak ya? Sistem. Iya, apakah informasinya itu, ini kan pusatnya ada di provinsi ya Pak ya, di Sumsel. Apakah di kabupaten kota ada juga? Alhamdulillah. Terkoneksi seperti itu? Siap. Di setiap kabupaten sudah kita bentuk Pusdalop BPBD kabupaten dan kota. Iya. Jadi provinsi sebagai pusatnya. Nah, kita komunikasi dengan jalur medsos, mulai dari seluruh medsos, mulai dari WA, Telegram, kemudian pakai Zoom meeting. Nah, jadi pelaporan itu secara singkat sudah secara online. Nah, jadi bisa terkirimnya kita main timing itu 1 jam sudah terkirim apabila sudah ada kejadian. Kemudian ada tim dari kabupaten ke lokasi kejadian, melakukan pencatatan, dokumentasi. Nah, setelah dokumentasi sudah diverifikasi oleh yang berwenang di kabupaten, Kabid kasihnya lah. Kemudian laporan itu tersebut dikirimkan ke Pusdalop. Pusatnya. Jadi mungkin dalam hitungan jam informasi yang dari kabupaten kota bisa langsung diterima oleh pusat Pak ya? Siap. Iya, cepat juga karena melalui sosial media juga Pak ya. Iya, ini Pak manfaatnya dan keunggulan inovasi ini apa? Kalau inovasi ini kalau bermanfaat sangat bermanfaat. Khususnya untuk korban. Korban kita bisa menghitung kerugiannya. Kemudian dalam penanggulangan bencana itu kan menolong korban duluan. Iya, betul. Jadi meminimalisir adanya korban dan kerugian. Jadi manfaatnya itu kita meminimalisir adanya korban dan kerugian. Itu intinya, Bu. Nah, kalau untuk yang ini kami sebagai BPBD pelaku bencana ini, penanggulangan bencana ini, kami terselamatkan karena ada data yang akurat, lengkap, kemudian dokumentasinya. Jadi kita terhindar adanya prasangka buruk, adanya korupsi, Bu. Iya, betul, betul sekali Pak. Kegiatan sosial, Bu. Iya, benar. Karena ini sosial Pak ya. Iya. Ini sebenarnya tupoksi dari siapa sebenarnya Pak? Tupoksi apanya, Bu? Tupoksi inovasi ini. Tupoksi inovasi ini dari kegiatan
dari kegiatan bidang 2, Bu, penanganan darurat. Jadi kita harus cepat. Nah, kayak itu kita Pusdalop ini kalau dilihat dari strukturnya itu di bawah bidang 2, Bu. Nah, kewenangannya kayak ini, Bu. Pusdalop berkoordinasi dengan Kabid Penanganan Darurat. Bertanggung jawab langsung dengan kepala badannya, Bu. Nah, jadi kita itu kepala badan, kita koordinasi ke Pak Ansori, itu Kabid Penanganan Darurat kita. Kemudian langsung bertanggung jawab kapan harus dapat informasi dari kita. Nah, karena tupoksi dari Pusdalop ini sangat luas, Bu. Kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian menganalisa, memvalidasi, kemudian baru kita melaporkan ke pimpinan. Kemudian di dalam pelaporan itu ada namanya saran, Bu. Nah, jadi yang kita itu cuma membantu pimpinan untuk making decision, membuat keputusan. Nah, contoh pembuatan keputusan kalau misalnya ada bencana kebakaran, ada korban 1, kemudian datanya masuk, dokumentasinya masuk, kita sarankan bahwa jumlah kakak yang ini misalnya korbannya 7 jiwa, kakaknya ada 6, berarti bagian logistik sudah bisa menghitung, Bu. Berapa yang harus dibantu, mulai dari sandang, kebutuhannya, papan, kemudian ada santunan kalau misalnya ada dari ini. Jadi maksudnya pelayanan prima, Bu. Nah, jadi nggak lebih, nggak kurang, pas itu, Bu. Sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai kebutuhan yang dilaporkan. Baik, Bapak. Ini tim yang terlibat selain dari BPBD sendiri, mungkin ada dari masyarakat, apakah bisa masuk ke dalam tim Pusdalop? Iya, itu bisa. Itu kayak komunitas motor, kayak itu kan. Kemudian penggiat informasi, ke komunitas kemasyarakatan yang intinya, Bu. Seperti NGO gitu ya, LSM gitu? NGO jelas, Bu. Kita kerjasama dengan JICA, kemudian USDA. Jadi untuk itu keluarnya, Bu. Kalau di dalam kita itu kerjasama dengan pemadam kebakaran, kemudian Dinsos, Bu. Nah, karena kalau ada bencana, Dinsos langsung itu buka dapur umum biasanya. Betul. Jadi makanya tadi timnya ini tidak terbatas hanya dari BPBD sendiri, Pak, ya, karena kan harus lintas sektor juga ke instansi lain juga kan. Jadi semuanya dengan bencananya ya. Nah, kalau yang Palembang, Sumatera Selatan khususnya, itu bencananya karhutlah biasanya. Karena jadi kita itu banyak OPD yang terkait, mulai dari keamanannya, ya kan, TNI Polri, betul. Kemudian dari OPD terkait kita juga itu ada Dinas Kehutanan juga, ya, Pak, ya? Dinas Kehutanan, Dinsos, kemudian Tagana, kemudian dinas-dinas yang kira-kira yang tupoksinya itu ada nilai untuk supporting kemanusiaan. Itu kayak itu. Baik, Pak, jenis data apa saja sih yang diterima oleh Pusdalop dan bisa dikeluarkan dan dibaca oleh masyarakat? Siap. Jadi data yang dikeluarkan Pusdalop itu dalam bentuk sudah infografis. Nah, dari infografis itu sudah ada keterangan berupa angka, kemudian dokumentasi, keterangan-keterangan tempat, wilayah, waktu kejadian, itu jadi bentuk datanya kayak itu, infografis. Jadi untuk mendukung ini, untuk ke lokasi bencana kita butuh namanya pemetaan, Bu. Nah, jadi kita ada tim untuk membuat peta, namanya Geographic Information System. Jadi kita didukung juga oleh Bapeda Provinsi. Kemarin salah satu inovasi kita itu kalau ada bencana 1 kali titik itu kita sudah bisa jalur singkatnya mana, di mana jalan provinsi, jalan tembusannya di mana, tempat ngambil air di mana, sudah kita informasiin ke Satgas yang ada di lapangan. Nah, karena datanya udah ada, Pak, ya? Datanya sudah ada, tinggal kita comot, kita tarik garis berapa jaraknya. Jadi mereka bisa ke arah timur laut, arah
200 meter ada sumber air, gitu kan. Jadi bisa. Jadi sangat mempermudah Pak ya, Siap. untuk teman-teman kita di lapangan Pak ya. Siap. Iya. Jadi data itu bentuk dua itu tadi Bu. Iya. Bentuk pelaporan. Dan. Jadi kita masukin ke Excel, analisa. Nah, jadi kita buat grade perbandingan. Nah, jadi kalau misalnya dari 17 kabupaten kota ini berapa kali kejadian bencananya? Jenis kejadian bencananya. Misalnya banjir, tanah longsor berapa kali. Iya. Nah, jadi kita prioritasnya nanti bantuannya ini untuk analisis kebutuhan, Bu. Iya. Nah, jadi misalnya untuk tahun berikutnya kita bantu, nggak salah bantu maksudnya. Iya. Bantu lahat, misalnya dia nggak ada bencana. Bukan nggak ada bencana. Identik bencana yang ada di sana, karakteristiknya beda dengan Sekayu, Musi Banyuasin misalnya kan, atau Banyuasin Karhutla ya kan. Iya. Lahan misalnya dia longsor banjir, ya kali ya. tanah longsor, banjir bandang. Nah, itu kan beda. Iya. Jangan sampai bantuan dari gubernur, dari pusat khususnya itu salah bantu, Bu. Maksudnya, jadi orang Karhutla nanti dikasih pompa air, Bu. Iya, betul. Kalau misalnya, jadi yang penting itu identifikasi dulu. Identifikasi kejadian bencana dulu. Jadi kita bisa nentuin berapa personel yang turun, kayak itu, Bu. Iya. Iya. Baik Bapak, saat ini inovasi yang sudah dilakukan apa saja dan yang akan dilakukan berikutnya apa saja? Yang sudah dilakukan yang tadi saya sebutkan, Bu. Ya. Sudah kita kolaborasi di website itu bentuk ARGIS. Jadi kita apabila kita pantau yang namanya, kalau kita identik dengan Karhutla, tapi karena kita jauh dari itu, Bu, sumber air, tsunami, gunung, laut, ya kan, kita alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah. Di Sumatera Selatan kita cuma Sungai Musi, walaupun agak melawan kitanya. Kapal selam pun dimakan. Iya. Inovasi yang sudah dilakukan itu, Bu, ini, Bu, geoportal. Iya. Itu sudah kita terintegrasi dengan Bapeda. Kemudian peta tersebut bisa membantu untuk menuju lokasi bencana. Kita menggunakan sistem namanya ARGIS, Bu. Iya. ARGIS jadi Geographic Information System. Jadi kita lengkapin data-datanya dari Bapeda, jalan-jalan provinsi untuk ke lokasi bencana. Itu inovasi yang sudah dilakuin dan itu mendukung Bapeda jadi juara 2 kemarin, Bu. Wah, luar biasa Pak ya. Tahun 2017 kita jadi pengelola data dan pusdalop terbaik nomor 3 di Indonesia, Bu. Wah, luar biasa. Ada piagam dengan pialanya. Yang mau dilakukan sekarang karena sudah masuk yang namanya era digital 5.0, seluruhnya digital, Bu. Jadi kita nanti di website kita www.sumsel.go.id itu ada sistem pelaporan secara online, Bu, untuk masyarakatnya. Kemudian untuk pelaku bencananya, Bu. Jadi masyarakat bisa melihat langsung dengan membuka web tersebut, Pak ya. Dari web kita munculkan aplikasi, Bu. Aplikasi itu di tangan seluruh pemangku jabatan. Itu di web kita aplikasi. Jadi kita nggak ngetik, nggak melapor berkali-kali, Bu. Ini kejadian waktu Karhutla itu berkali-kali, Bu. SMS itu bisa sehari bisa sampai 200-300 saat. Karena pemangkunya itu dari gubernur, BNPB, Kemenkes, Kemenhub, Pangdam, Kapolda, seluruhnya itu saya yang laporin, Bu. Capeknya luar biasa, Bu, laporannya. Jadi dibikinlah satu wadah ya. Bikin digital, bikin online. Jadi kita sekali ketik, seluruh pemangku keputusan, making decision-nya, Bu, itu diharapkan melihat data yang sama. Jadi diharapkan juga mempunyai actionnya yang sama juga, walaupun bisa berkolaborasi lah dengan data yang dikasih oleh Pusdalop. Bagus sekali, Pak ya. Kemudian yang mau dilakukan itu kita kerjasama dengan pusat, kita bangun yang namanya sistem call center, Bu. 117. 117. Iya. Kalau ambulan, jenazah, rumah sakit itu 112. Kita 117, Bu. Jadi kalau ada bencana,
Kecuali bencana keluarga, Bu. Kita nggak ngurusin. Iya, beda itu Pak ya. Iya. Kalau 117 itu khusus untuk bencana yang berakibat ke manusia. Iya, jadi operatornya standby 24 jam atau ada sistem piket ya Pak ya? Iya, kalau keinginannya sistem piket. Iya. Jadi kita ada call center 17, jadi sip di sip jadi 3 sip. Jadi kita nggak ada liburnya, Bu. Namanya BPD ini 7 kali 24 jam, Bu. Cuma ganti orangnya aja, Bu. Iya. Nah, call center ini ya kalau belum dibentuk, Bu. Memang sudah ada, tapi belum dibentuk. Iya. Nah, baru keinginan kita, Bu. Iya. Semoga cepat dilaksanakan itu, Siap, Pak. Karena makasih, sangat Bu. baik Amin. sekali ya. Karena kita agak kesulitan apabila kita ada bencana, kan agak lama tuh selama ini. Jadi diharapkan dengan ada call center itu masyarakat bisa segera tindak lanjut dan BPBD juga bisa segera bertindak seperti itu. Baik Bapak, ini hambatan selama menjalankan inovasi ini apakah ada? Kalau hambatan nggak terlalu inilah karena kita sudah online. Ya. Mungkin hambatannya itu kalau misalnya personal kita itu ada yang tua, Bu. Ya. Jadi tua dia bukan zaman milenial, jadi yang di bawah di atas 40 dia sudah memikirkan keluarga. Iya. Tapi kalau yang milenial karena kemajuan teknologi ini luar biasa. Iya. Jadi mungkin hambatannya itu tadi, mungkin ada yang gatek, Bu. Iya. Nggak mau belajar. Iya. Kalau yang bodoh nggak ada, Bu. Iya. Kalau yang males, itu kebanyak, Bu. Jadinya akhirnya bodoh karena males. Iya. Mungkin bisa diatasi itu. Siap. Iya. Diadakan pelatihan jika memang mereka gaptek dalam Siap, Bu. menggunakan sosial media. Karena Iya. cuma bisa call dengan terima SMS, Bu. Iya. Upgrade nggak bisa. Iya. Gitu, Iya, kan. Pak. Baik. Harapan Bapak ke depannya? Harapan saya untuk Pusdalop. Iya. BPBD ini dikasih personil yang memang qualified di bidangnya. Iya. Sistem informasi yang jelasnya orang lulusan dari komputer lah, kemudian IT, untuk pelaporan Adobe yang editing, entertain juga. Iya. Jadi prosesnya itu bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Iya. Jadi pelaporannya. Iya. Kemudian membantu untuk making decision tadi. Iya. Jadi pelaporannya jelas, jadi angka-angkanya itu luar biasa. Iya. Jadi langsung bisa yang namanya menentukan misalnya peralatan apa yang digunain kayak itu. Nah, jadi kita membantu inovasi kita selanjutnya karena ini tadi kalau kita nggak ada inovasi, Bu, zaman globalisasi ini pasti tersingkir, Bu. Iya. Baik Bapak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Apa mungkin ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur atau Kepala Dinas? Dipersilakan, Pak. Untuk masyarakat yang jelasnya kalau bisa pantau monitoring di bencana. Kalau kita kan ada channel YouTube-nya, jadi like, comment, and share. Oke. Jadi mendukung Pusdalop BPBD Provinsi, memberikan semangat untuk rekan-rekan kami di Pusdalop itu untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Wah, mantap sekali. Kemudian untuk gubernur, kepala dinas, kemudian kepala dinas kami Pak Haji Riansah, diharapkan itu tadi, Bu. Ya. Yang pertama kita dikasih personil yang memang ahli di bidangnya, itu yang bisa berkoordinasi. Kemudian kita dengan adanya personil yang memang qualified, jadi memperingan kerja kita, mempermudah dan lancar, Pak. Iya. Kami sekarang di Pusdalop cuma 5, Bu. Itu pun bidangnya gila-gilaan, Bu. Aku aja bidang kesehatan, analis. Nah, tapi dikuliahin lagi jadinya di informasi. Nah, kalau yang lain-lain ada yang seni tari, yang kan nggak bisa komputer, ya kan, cuma ngetik doang, nggak ini. Kita harus turun tangan. Tidak kompeten di bidangnya, Pak ya. Jadi diharapkan agar timnya itu benar-benar bidang yang khusus untuk menangani masalah pendataan, Pak ya. Mungkin diperlukan ahli IT, informatika, dan komputer ya, Pak ya. Jadi
kalau lulusan yang bagus itu di teknik komputer jaringan, Bu. Iya. TKJ. Jadi kita diharapin memang qualified kalau misalnya ada alat-alat rusak, kita nggak perlu cari tukang, Bu. Iya, nah, betul, jadi betul. Bisa langsung personil kita sendiri yang kecil-kecil, tapi kalau udah meledak nggak bisa lagi, harus diganti. Iya, Bapak. Nanti didengarlah oleh Kepala Dinas beserta Gubernur. Ini mungkin bantuan ya. Harapannya bantuan dana, Bu. Iya. Kita dari tahun 2015 kita nggak ada dana. Itu dana dari dari internet, Bu. Iya. Nah, jadi kita dari penghasilan dari YouTube itu bisa kita bagi-bagi ke adik-adik. Iya. Nah, kalau dana untuk operasional itu nggak ada, untuk pemeliharaan, maintenance, peralatan-peralatan canggih. Iya. Ada satu peralatan di kita itu sekarang lagi rusak, Bu. Iya. Itu Mondopet itu sekitar 0,5 miliar satu. Waduh. Karena layarnya itu luar biasa. Nah, itu karena listriknya turun naik. Iya. Kita bencana tapi sering mati lampu, Bu. Jadi harapannya itu tadi tidak mati lampu lagi. Iya. Ya, jadi kita kerja. Mungkin khusus untuk instansi BPBD harus bencana, Bu. Los listrik kali Pak ya, karena kan memang penting karena data yang masuk itu sangat dibutuhkan. Gitu. Minimal kayak rumah sakit lah, Bu. Nah, jadi kita ada genset khusus. Jadi data-data nggak hilang, Bu. Iya. Jadi kita nggak salah penanganan kayak di rumah sakit. Oke, baik Bapak. Siap. Terima kasih Pak Nopriyadin atas kehadirannya pada hari ini. Sangat menginspirasi Pak ya. Inovasinya sangat luar biasa. Dan kami berharap akan ada inovasi-inovasi selanjutnya dari Dinas BPBD yang akan kita tayangkan di podcast kami Pak ya. Siap. Baik pemirsa Inovasi, Pusdalop merupakan singkatan dari Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana, dibentuk dengan tujuan pengelolaan informasi kebencanaan. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik saat pra-bencana maupun pasca bencana. Pada proses ini perlu adanya Pusdalops yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.